Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten kedua hari ini, saya ingin kembali membahas tentang tim nasional Indonesia, tapi bukan tentang pertandingan dari timnas Indonesia, karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa timnas Indonesia baru nanti akan bertanding di dua pertandingan persahabatan alias FIFA Matchdays pada bulan September. Namun yang ingin saya bahas adalah tentang calon lawan dari timnas Indonesia, karena sebelumnya saya pernah membuat konten dan menjelaskan kepada teman-teman betapa pentingnya pertandingan-pertandingan persahabatan bagi timnas Indonesia sebelum mereka mulai bertanding di Piala Asia tahun depan. Apalagi kita sudah cukup lama absen bertanding di Piala Asia, artinya persiapan menuju Piala Asia harus optimal supaya para pemain nanti di Piala Asia bisa bermain secara maksimal. Apa maksudnya bermain secara maksimal? Artinya para pemain nanti ketika sudah mulai bermain di Piala Asia harus bisa bermain all out dan juga punya mental yang kuat. Bagaimana caranya mereka bisa melakukan itu jika mereka terbiasa bermain lawan tim-tim yang kuat? Maka itu di pertandingan-pertandingan persahabatan akan lebih baik jika timnas Indonesia berhadapan dengan oposisi yang kuat agar para pemain mulai terbiasa dengan merasakan level kesulitan di setiap pertandingan persahabatan tersebut. Dan saya juga berharap sebelumnya agar PSSI bisa mengatur pertandingan-pertandingan persahabatan minimal lawan tim-tim nasional yang berasal dari kawasan Timur Tengah atau Asia Timur. Karena ya tim nasional Indonesia sering kesulitan ketika berhadapan dengan tim-tim nasional yang berasal dari dua kawasan tersebut. Jika bisa dari Eropa, ya itu merupakan sebuah bonus. Atau mungkin juga dari kawasan Amerika Selatan. Dan saya juga ada mengikuti perkembangan beritanya yang sempat beredar mungkin dua minggu lalu ya, bahwa kemungkinan besar timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bolivia. Wah, saya senang juga tuh membaca berita itu. Karena Bolivia juga adalah tim nasional yang berasal dari kawasan Amerika Selatan yang biasa bersaing dengan Brazil, Argentina, Peru, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Kolombia. Ya, ini juga adalah tim yang kuat. Tapi ternyata dalam beberapa hari terakhir, 2 atau 3 hari terakhir yang saya baca beritanya bahwa kemungkinan besar timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Curaçao. Nah, jujur teman-teman, saya belum pernah mendengar tentang timnas Curaçao. Selama saya menjadi penggemar olahraga sepak bola, selama 30 tahun lebih, saya belum pernah sama sekali mendengar tentang nama tim nasional Curaçao. Maka itu saya perlu melakukan riset tentang tim nasional ini. Dan yang saya dapat informasi bahwa sebetulnya negara Curaçao ini masuk ke benua Amerika Selatan. Tapi tim nasional Curaçao tergabung ke konfederasi CONCACAF. CONCACAF itu adalah konfederasi yang diisi oleh negara-negara yang berada di kawasan Amerika Utara dan juga Amerika Tengah. Seperti Amerika Serikat, Meksiko, Panama, Trinidad dan Tobago, Kuba, dan lain-lain, El Salvador. Tapi yang uniknya bahwa timnas Curaçao ini berada di peringkat nomor 84 di ranking FIFA. Luar biasa loh, mereka berada di peringkat yang jauh lebih tinggi daripada timnas Indonesia. Namun lucunya, timnas Curaçao ini belum pernah lolos ke Piala Dunia. Dan mereka juga belum pernah berprestasi di zona CONCACAF. Namun mereka berada di peringkat yang cukup tinggi. Maka itu seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa saya tidak percaya dengan ranking FIFA ini. Dan ranking FIFA ini juga sebetulnya tidak bisa dijadikan patokan tentang kekuatan dari sebuah tim nasional. Karena ya seperti yang tadi saya katakan, meskipun tim nasional Curaçao ini berada di ranking yang cukup tinggi, 84, ya tapi saya saja baru mendengar tentang tim nasional Curaçao. Baru beberapa hari terakhir ini, karena ada berita-berita bahwa tim nasional Curaçao yang akan menjadi kemungkinan besar ya lawan dari tim nasional Indonesia. Tapi mereka justru berada di ranking yang cukup tinggi. Namun memang ketika saya melihat pemain-pemain mereka di tim nasional, memang sih sebagian besar bermain di Eropa. Dan itu bagus juga jika timnas Indonesia bisa berhadapan dengan tim nasional yang pemain-pemainnya bermain di Eropa. Tapi bisa jadi bahwa pemain-pemain tersebut hanya secara individu bagus, ya. Tapi mungkin secara satu tim mereka tidak bisa membentuk sebuah tim nasional yang kuat. Maka itu Curaçao ini belum bisa berprestasi di zona CONCACAF. CONCACAF ya, bukan di Karibia. Kalau di Caribbean Cup mereka memang pernah menjadi juara 1 kali. Tapi di CONCACAF mereka sulit sekali untuk bersaing dengan negara-negara lain. Ya tapi sekarang kemungkinan besar lawan kita adalah tim nasional Curaçao.
Oke lah, kita akan berhadapan dengan tim nasional Curaçao. Apa yang kira-kira bisa dipelajari oleh para pemain nanti ketika berhadapan dengan tim nasional Curaçao? Yang saya harapkan para pemain juga berani bermain terbuka, berani juga mengimbangi teknik permainan. Karena ya seperti yang tadi saya katakan bahwa para pemain dari tim nasional Curaçao ini kan sebagian besar bermain di Eropa, tentu mereka mengandalkan teknik permainan. Bisa juga mereka secara individu bagus, tapi teamworknya belum tentu kompak. Nah, para pemain kita harus bisa bermain lebih kompak lagi. Dan juga jangan sampai sudah memilih tim nasional Curaçao ternyata tidak bisa meraih kemenangan. Sebelumnya juga timnas Indonesia di pertandingan persahabatan lawan Bangladesh tidak bisa meraih kemenangan. Memang sebuah pertandingan persahabatan itu tidak bisa dijadikan tolak ukur. Betul, ya kan? Itu yang selalu kita katakan. Tapi cara bermainnya yang harus rapi. Jika cara bermainnya rapi, jika para pemain itu bisa terus bertarung secara konsisten di sebuah pertandingan persahabatan dan meraih kemenangan, tentu itu juga akan meningkatkan level permainan mereka dan juga akan membuat mental mereka semakin kuat. Karena kita tahu, seperti yang Coach Sintayong selalu katakan, bahwa para pemain timnas kita perlu punya mental yang kuat. Apalagi nanti jika di Piala Asia kita tergabung satu grup dengan negara-negara lain yang jauh lebih kuat daripada kita. Jangan sampai para pemain sudah khawatir duluan. Nah, itu saya harapkan bahwa sebelumnya agar PSSI bisa mengatur pertandingan-pertandingan persahabatan lawan tim nasional yang benar-benar kuat. Jangan dilihat rankingnya lagi. Karena ini ranking FIFA bisa menipu kita juga. Memang sih ada target ya untuk bisa mengatrol ranking FIFA dari Indonesia. Bagus juga. Sekarang kan 155, kalau bisa masuk ke 150, 145. Tapi yang lebih penting lagi, pengalaman bagi para pemain. Karena para pemain ini harus bisa beruji coba lawan tim yang benar-benar tangguh. Tim yang sudah biasa bersaing juga dengan negara-negara lain yang kuat. Contoh seperti tadi yang saya katakan Bolivia. Seandainya Bolivia jadi, wah itu bagus banget. Tapi ya sekarang ketika kemungkinan besar, ini kan juga beritanya masih menulis kemungkinan besar. Jadi jika nanti lawan Curaçao, yang saya harapkan bahwa para pemain timnas bisa menunjukkan kekompakan. Ya mungkin hasil akhir adalah nomor 2, tapi yang penting cara bermainnya rapi. Jadi jangan seperti lawan Bangladesh, menyerang terus tapi sulit menciptakan peluang. Lawan Timor Leste kita menang di pertandingan persahabatan, tapi permainannya tidak meyakinkan. Betul faktanya akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Tapi secara permainan, timnas Indonesia harus bisa bermain secara konsisten. Nah, saya menunggu nih nanti berita resminya dan fix apakah betul atau tidak jadi lawan tim nasional Curaçao, dan saya juga sangat tertarik untuk menunggu pertandingan ini karena saya baru pertama kali mendengar tentang tim nasional Curaçao dan saya akan nonton untuk pertama kali pertandingan dari tim nasional Curaçao. Ya, kita tunggu saja nanti perkembangan berita dari calon lawan tim nasional Indonesia di pertandingan persahabatan. Bagi teman-teman, kalian inginkan tim nasional Indonesia lawan tim nasional yang berasal dari kawasan mana? Ya, saya sih sebenarnya menginginkan kalau bisa dari Timur Tengah. Karena ya timnas Indonesia selalu kesulitan ketika berhadapan dengan tim-tim nasional yang berasal dari kawasan Timur Tengah. Kan kita tahu rekor pertemuannya tidak begitu baik. Tapi ya kita tunggu nanti jika jadi lawan tim nasional Curaçao akan sangat menarik pertandingan tersebut. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.